Kami dari 700 karyawan itu dalam waktu 2 bulan tinggal 7 karyawan. Habis. Di atas kertas kami harusnya untung sekian ratus juta, namun kenyataannya semua uang itu mandek di tengkulak-tengkulak tersebut. Setelah berjalan sekitar 6 bulan, kami sudah bisa membuat peternakan ayam herbal pertama di Indonesia. Jadi waktu itu begitu kita skala komersil langsung ambruk, freezer mati, semua ayam saya yang disimpan di situ busuk. Yang kita simpan di situ sekitar 8.000 ekor atau sekitar 10 ton. Kami collab untuk yang kesekian kali. Rugi saja kita masih bersyukur. Jadi alhamdulillah saya sudah bersyukur walaupun belum untung gitu, karena memang bagaimanapun juga Allah menyuruh kita untuk berikhtiar lebih dan lebih lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim. Saya lahir 27 Januari 1975 di Jombang, Jawa Timur. Saat ini saya domisili di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aktivitas saat ini lebih banyak di bidang usaha. Fokus selain trading, saat ini fokus di dunia bisnis kuliner. Saat ini saya punya beberapa brand fast food kebanyakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di antara brand tersebut ada Herbal Chicken, ada O Chicken, ada Perfecto, dan brand-brand lainnya. Kenapa saya terjun di bisnis kuliner terutama fast food? Berawal dari tahun 2011, ketika itu usaha-usaha saya yang jalani sebelumnya kebanyakan kurang bagus. Jadi saya gonta-ganti usaha dan gonta-ganti bisnis, terkadang bekerja, terkadang berbisnis. Jadi tidak fokus, jatuh bangun di dunia pekerjaan dan bisnis kecil-kecilan. Akhirnya suatu ketika saya ketemu satu model bisnis yang kira-kira bisa saya jalani dengan bagus. Dulu pernah saya usaha jualan keset. Jadi kebetulan di kampung saya di Jombang itu ada konveksi yang menghasilkan limbah kain, sehingga kain perca itu disusun menjadi keset, kemudian saya jual. Jadi biasanya saya buka lapak waktu itu saya tinggal di Depok. Jadi di sekitar UI itu kalau hari Sabtu Minggu ada namanya Pasar Senggol. Waktu itu saya masih bekerja, jadi Sabtu Minggu pas libur saya jualan keset. Usaha itu berakhir dengan ditutupnya pasar itu. Waktu itu pernah jualan tape juga, jadi saya bikin tape dari ketan itu, dibuat tape kecil-kecil gitu, kemudian disuplai ke warung-warung dan lain sebagainya. Pernah juga jualan konveksi, jualan baju gitu, terutama pas bulan Ramadan, sampai Idul Fitri. Ternyata model baju itu cepat berganti. Jadi begitu modelnya berganti, produk sudah tidak laku lagi di pasaran. Pernah juga saya jualan buah-buahan. Waktu itu jualan buah rambutan. Jadi ambil dari perkebunan, dari petani dan lain sebagainya. Kemudian saya jual gitu. Namun di situ lagi-lagi saya merasa nggak cocok. Awalnya saya merasa saya ini nggak cocok dengan dunia bisnis begitu. Pada tahun 2006 saya membuka klinik join atau berpartner dengan almarhum Ustadz Abu Akila. Saya dan beliau mengembangkan bisnis bengkel rohani waktu itu di di Jabodetabek gitu. Jadi waktu itu kita buat ada beberapa outlet yang komersil, ada beberapa outlet yang free untuk duafa atau untuk yang membutuhkan. Namun kenyataannya ternyata hampir semua pasien mengarah ke yang gratis.
sekitar 3 tahun 4 tahun kami harus menutup outlet. Kemudian pernah juga saya mengembangkan bisnis dengan membuka perusahaan distribusi buku. Waktu itu namanya Kaki Buku. Nah, saya punya konsep bagaimana kita bisa menyediakan buku itu lebih dekat dengan masyarakat. Jadi di tiap kerumunan, pasar malam, stasiun, terminal, lobi mall, ketika ada acara-acara di sekolahan dan lain sebagainya, di depan masjid, itu saya buka counter untuk display dan penjualan buku-buku ini. Kita waktu itu punya beberapa ratus outlet di seluruh Jabodetabek. Berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun dengan sangat bagus, dan endingnya yang kurang bagus karena pada akhirnya buku-buku keluaran MKS tersebut tidak laku, sehingga kami dari 700 karyawan itu dalam waktu 2 bulan tinggal 7 karyawan habis. Nah, sisa uang saya pakai untuk investasi di peternakan ikan. Jadi saya dengan beberapa teman waktu itu join untuk bikin peternakan lele organik. 1 minggu itu bisa panen sekitar 10 sampai 15 ton. Kalau diuangkan waktu itu sekitar 150 juta per minggu. Namun karena kita tidak menguasai sistem distribusinya, lagi-lagi barang kita habis terjual, diambil tengkulak, namun uangnya yang tidak balik. Di atas kertas kami harusnya untung sekian ratus juta, namun kenyataannya semua uang itu mandek di tengkulak-tengkulak tersebut. Kemudian saya ketemu dengan teman saya dulu, teman akrab ketika di pesantren. Nah, kemudian mengajak saya untuk sama-sama merintis usaha peternakan ayam. Pertanyaan saya waktu itu simple. Kalau ayam, kalau modal 100 juta bisa nggak? Bisa. Modal 10 juta bisa nggak? Bisa juga. Modal 1 miliar bisa nggak? Bisa juga. Ketika saya bicara seperti itu, sebenarnya saya nggak punya uang. Namun saya hanya pengen menguji bahwa bisnis ini bisa dilakukan skala kecil, sedang, atau besar, atau hanya skala tertentu. Nah, teman saya ini menjelaskan bahwa bisnis ayam itu mau dijalani dengan kecil, sedang, sama besar, sangat bisa. Dan ada di situ sistem cash. Nah, karena faktor pasar yang sangat fluktuasi, saya dan teman akhirnya mencari alternatif produk. Karena waktu itu saya sudah lama berkecimpung sebelumnya di klinik herbal. Nah, dari situ saya melakukan riset untuk herbal suplemen hewan. Saat itu terutama ada stigma negatif terhadap ayam potong. Daging ayam potong itu kurang sehat, terutama dari kandungan baik itu makanan atau suplemen obat-obatan yang dikonsumsi oleh ayam tersebut, sehingga menjadi residu yang tidak baik dalam kandungan daging ayam tersebut. Nah, stigma negatif inilah saya ingin merubah dengan cara beternak ayam herbal atau ayam organik, memakai suplemen herbal, suplemen alami untuk menggantikan obat-obatan kimia yang biasa dipakai untuk beternak ayam potong. Untuk riset tersebut, saya datang ke Balitnak di Ciawi Bogor, Balai Penelitian Ternak, kemudian ke Fakultas Peternakan IPB, berkonsultasi tentang obat, suplemen herbal, formula pakan, faktor gizi makanan untuk hewan, dan lain sebagainya. Setelah berjalan sekitar 6 bulan, kami sudah bisa membuat peternakan ayam herbal pertama di Indonesia skala komersil. Di Balitnak itu riset yang kami lakukan 100% berhasil. Waktu itu kita riset maksimal itu cuma 300 ekor ayam.
dalam satu kali periode, dalam satu periode panen. Ketika skala komersil kami langsung 30.000 ekor. Itu ternyata step yang salah bagi saya, bahwa walaupun kita sudah punya dana, kita punya fasilitas dan lain sebagainya, usaha itu memang harus step-stepnya itu harus benar-benar kita perhatikan. Jadi waktu itu begitu kita skala komersil langsung ambruk. Mortalitas waktu itu lebih dari 50%. Jadi kita ternak 30.000 itu lebih dari separuhnya itu mati. Jadi banyak faktor waktu itu yang membuat kami langsung gagal. Namun karena konsep manjada wajada, jadi apapun rintangannya ya harus dikejar gitu loh. Jadi cobaan itu waktu itu tidak melemahkan kami. Jadi oke, saat ini kami rugi, kami banyak belajar, tapi kami masih harus banyak belajar lagi dan harus tetap bertumbuh. Maka dengan modal yang semakin habis, dengan stamina yang mulai agak loyo, nah ketika mengalami seperti itu biasanya saya main ke tempat teman yang bangkrutnya lebih tinggi dari saya. Karena dari situ saya jadi dapat motivasi tambahan. Oh, saya cuma rugi 200 juta. Ternyata teman saya itu rugi 2 miliar gitu. Nah, besoknya saya berkunjung lagi ke teman yang bangkrutnya lebih banyak lagi. Yang terkadang dia harus jual rumah, jual mobil, terus pindah ke kontrakan hanya karena kerugian bisnisnya gitu. Jadi di situ saya bertambah syukur gitu. Ya alhamdulillah, saya masih punya rumah, masih punya kendaraan gitu kan. Kemudian aset juga masih belum seluruhnya hilang gitu kan. Masih kerugian 50% dari modal dan dari sebagainya. Dan itu setelah saya berkunjung ke beberapa teman, mental saya sudah mulai enteng lagi, baru mulai saya tekuni lagi. Alhamdulillah, selanjutnya beternak lagi, rugi lagi. Namun lebih sedikit kerugiannya. Jadi yang tadinya rugi 50%, yang kedua rugi 25%. Ternyata herbal yang diberikan ke ayam musim kemarau sama musim hujan itu harusnya beda. Jadi kami sama-sama belajar, Balitnak juga belajar, semuanya belajar. Nah, tapi kami cukup pede karena pertama rugi 50%, kedua rugi 25%. Rugi saja kita masih bersyukur. Jadi alhamdulillah saya sudah bersyukur walaupun belum untung gitu, karena memang bagaimanapun juga Allah menyuruh kita untuk berikhtiar lebih dan lebih lagi gitu. Jadi kemudian panen yang ketiga sudah angkanya itu sudah belasan persen. Jadi kalau nggak salah waktu itu kerugiannya itu 16%. Jadi sudah mulai berkurang lagi. Bagaimana saya menyiasati dari sisi permodalan? Nah, otomatis saya sesuaikan jumlah populasi ternak dengan modal yang ada. Jadi dari modal awal sampai ini yang skala komersil ya, itu sampai akhir itu saya tidak nambah modal. Di awal itu modal sekitar 700 juta. 700 juta itu yang yang untuk 30.000 itu kan kita juga bukan hanya untuk peternakan ayam saja, tapi juga kita untuk fasilitas dan lain sebagainya. Itu karena di awal sudah rugi 50%, maka ya 50%-nya itu yang kita pakai untuk periode kedua. Periode kedua rugi 25%, ya hasilnya itu yang kita pakai untuk periode ketiga. Jadi dari sisi populasi jadi menurun. Pada akhir periode kita cuman ternak 7.000 waktu itu, karena dengan sisa modal yang ada. Alhamdulillah setelah 1 tahun bisa menghasilkan produk yang cukup bagus. Karena setelah kita lakukan lab juga, kadar lemak sangat sedikit, kolesterol juga, kemudian dari sisi proteinnya tinggi,
Namun dari residu kimia dan sebagainya nol. Karena kan kita tidak memakai bahan kimia apapun. Alhamdulillah dari sisi produksi udah clear. Saya itu merasa bahwa alhamdulillah sudah bisa produksi. Sebentar lagi kayaknya saya sukses nih jadi peternak ayam herbal skala komersil dan pertama di Indonesia. Itu adalah kesalahan saya waktu itu yang sangat fatal. Karena setelah itu saya dan teman-teman mulai beternak lagi secara skala besar. Alhamdulillah produksi bagus. Ada problem ketika masuk ke masa panen. Namun pada saat itu ternyata harga ayam potong itu lagi jatuh. Sehingga pilihan saya menjual dengan harga murah sehingga kita rugi, atau kita potong kemudian kita bekukan, kemudian kita jual perlahan dengan harga yang kita inginkan. Maka saya dan teman-teman memilih opsi yang kedua. Dan di situ mulai ada cobaan lagi. Waktu itu kami belum punya rumah potong ayam, sehingga untuk proses potong dan penyimpanan saya berpartner dengan salah satu rumah potong di daerah Jakarta Utara. Waktu itu punyanya Pemda DKI. Pada suatu ketika ternyata ketika ayam kita sudah dipotong, sudah disimpan di di freezer. Waktu itu sedang ada libur panjang, libur tahun baru. Begitu saya datang ke gudang untuk mengambil ayam, freezer mati selama beberapa hari ketika libur panjang tahun baru. Semua ayam saya yang disimpan di situ busuk. Kurang lebih waktu itu yang kita simpan di situ sekitar 8.000 ekor atau sekitar 10 ton. Itu nilainya waktu itu kisarannya sekitar 300 sampai 350 juta. Jadi ketika kita mau berbisnis itu benar-benar harus siap mental untuk jatuh bangun. Bukan hanya jatuh, kalau jatuh terus bangun kan berarti kita jatuhnya sekali. Jadi jatuh bangun jatuh lagi terus begitu. Setelah saya selesai dari jatuh bangun di produksi, begitu produksi udah stabil, ternyata saya harus jatuh bangun dari sisi marketing, pemasaran. Dan dari sisi market itu ternyata yang waktu itu membuat saya dan rekan menjadi sangat jatuh dari sisi mental waktu itu. Kami waktu itu berpikir begini, kita sudah capek-capek ingin beternak ayam, sudah capek belajar, memproduksi, bahkan kita sampai tidur di dalam kandang nih untuk mengetahui karakter peternakan ayam dan lain sebagainya. Namun begitu kita sudah jago untuk produksi atau sudah ngerti lah, kalaupun nggak jago kita udah ngerti, ternyata begitu kita menghasilkan produk bagus kita nggak bisa jual gitu loh. Jadi waktu itu memang produk ayam herbal ini masih produk asing, diperlukan banyak promo, banyak ini sebenarnya masuk ke produk edukasi sebenarnya. Jadi bukan produk siap pakai begitu. Karena begitu kita taruh event di supermarket saja, kalau kita tawarkan mereka tanya, ayam herbal itu apa? Ini makannya jamu gitu. Ini makannya daun-daunan gitu. Jadi benar-benar ini produk yang perlu edukasi kepada konsumen. Kemudian kita juga harus sabar untuk promosi door to door dan lain sebagainya, sehingga itu yang membuat kami waktu itu berpikir ulang, gimana ya kita bisa ternak bagus tapi nggak bisa jual. Di luar juga begitu, banyak sekali orang yang pengen ngambil tapi semuanya sama, pengen harga murah, kemudian pengen tempo pembayaran yang lama. Sehingga saya berpikir salah satu alasan kenapa dulu beternak ayam herbal
agar punya produk yang unik, yang punya market sendiri, harga juga bagus. Kemudian selain itu adalah untuk menyiapkan makanan yang halal dan thayyib kepada konsumen, terutama saat ini untuk konsumen Indonesia. Nah, tapi kenyataannya yang kami alami adalah kami nggak bisa menjual, dan itu problem utama. Kami coba waktu itu berpikir kami datangin beberapa instansi, kami datang ke supermarket, kami datang ke catering, kami datang ke hotel-hotel untuk nawarin produk ini. Hampir semuanya mau. Namun dengan dua syarat. Satu, harganya sama dengan harga ayam potong. Yang kedua, tempo pembayaran yang lama. Ada yang minta sampai 2 bulan, ada yang minta sampai 3 bulan. Dari awal usaha ini didirikan, kami tidak pernah memakai uang perbankan. Jadi ya uang sendiri, uang dengan rekan kita kumpulin, uang yang ada ya uang itu yang kita putar. Begitu kita rugi ya sisa uang yang kita putar juga. Saat ini kita mengalami penurunan jumlah. Tadinya sebelum pandemi kita bisa sekitar 200.000 ekor per bulan. Saat ini mungkin sekitar sepertiganya saja. Jadi ya kisaran di antara 50 sampai 80 ton per bulan atau 80.000 ekor per bulan. Kita ada 2 di Purwakarta sama di Jombang. Dan kalau di awal dulu kita sistemnya itu internal farm, kita ternak sendiri, kita kelola sendiri gitu. Sekarang kita lebih banyak bermitra. Jadi ada peternak yang memang concern kepada produk yang halal dan thayyib, kita ajak untuk mengembangkan peternakan ini. Kemudian kita jamin untuk kita ambil ayamnya untuk kita produksi di jaringan sendiri. Setelah itu ada beberapa tawaran dari distributor, bahkan ada distributor yang ingin menjadi distributor tunggal dengan beberapa syarat tertentu. Alhamdulillah untuk beberapa bulan kemudian seluruh hasil panen kami itu habis, berapapun kami produksi 10.000 habis, 15.000 ekor habis, 20.000 ekor habis, semuanya habis sampai sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun baru ada kendala ketika distributor partner kami tersebut mulai one prestasi dari sisi pembayaran, sehingga dari situ kami collab untuk yang kesekian kali. Jadi di atas kertas untung banyak, tapi karena keuntungan itu berbentuk piutang, ya tidak tertagih. Seperti biasa ketika saya mengalami kerugian, saya mengalami sedang down begitu, saya kunjung ke beberapa teman. Saya kunjungin teman-teman saya yang bangkrut, yang jatuh, dan saya pilih yang mereka jatuhnya jauh lebih dari saya gitu. Sehingga setelah dari berkunjung tersebut, saya harus banyak bersyukur karena cobaan yang saya alami nggak sebesar yang mereka alami. Dan kalau mereka dengan cobaan sebesar itu bisa bangkit, bisa cepat naik lagi, maka saya harusnya punya energi dan punya kekuatan untuk bangkit lebih cepat dari mereka. Nah, akhirnya setelah itu saya ingat bahwa dulu ketika saya kuliah di Timur Tengah, saya suka mengisi waktu libur dengan menjadi tenaga part-timer di sebuah restoran fast food di Arab Saudi. Nah, dari mulai cuci piring, cleaning service, masak, sampai jadi chef. Nah, di situ keahlian tersebut akhirnya saya pakai. Oh iya, saya bisa masak, bikin fried chicken, saya bisa bikin stik ayam, saya bisa bikin sup ayam, saya bisa bikin katsu, saya bikin masakan fast food lainnya. Kenapa tidak saya coba? Akhirnya dengan sisa-sisa modal yang ada, saya ternak ayam sedikit. Jadi waktu itu tadinya yang beternak puluhan ribu, khusus di bulan itu karena nggak ada dana dan sebagainya, kami hanya beternak 1.000 ekor.
kemudian ayam tersebut kita potong, setelah panen kita potong, kita bumbuin. Kemudian saya bikin restorannya. Pada tahun 2013 saya dan beberapa rekan bikin brand untuk restoran fast food pertama di Indonesia yang berbahan ayam potong organik. Mereknya Herbal Chicken. Kita bikin outlet pertama kali di Purwakarta, kemudian bikin cabang yang kedua di pesantren Asy-Syifa Subang. Dari situ alhamdulillah banyak yang cocok. Akhirnya kita buka kemitraan. Mereka menyiapkan lokasinya, mereka yang mengelola, kemudian kami yang mensuplai bahan baku dan mentraining mereka. Alhamdulillah tidak sampai 1 tahun kita sudah punya outlet lebih dari 30 titik outlet. Dan alhamdulillah itu menjadi jalan keluar bagi kebuntuan yang selama ini ada. Jadi ayam kita ternak sendiri, kemudian kita suplai sendiri ke jaringan internal tersebut, restoran tersebut. Seiring dengan bertambahnya jumlah ayam yang kita ternak, jumlah outlet juga bertambah. Jadi tiap tahun kita buka beberapa puluh cabang lagi. Kemudian kita buat juga brand lain untuk lebih maksimal dalam penyerapan produksi ayam dari peternakan kami. Tahun pertama kita buka kemitraan itu lebih dari 200 calon mitra kita tidak bisa eksekusi karena ketidakmampuan kami untuk mendistribusikan produk ini ke luar daerah. Sekarang justru kendala yang saat ini terjadi ya karena faktor pandemi ini banyak yang tutup. Totali kalau dari semua brand yang ada itu kemarin itu hampir sekitar 300 outlet lah seluruh Indonesia, dari Sorong sampai kalau Sumatera masih sampai Medan. Namun ini gabungan dari beberapa merek ya. Ada Herbal Chicken, ada O-Chicken, ada Perfecto, ada Halcik, ada Asan Herbal Chicken dan lain-lain. Itu sekitar 300 restoran. Namun saat ini yang opening itu untuk yang brand yang sama itu tidak lebih dari 100, sekitar 70 sampai 80 saja. Sisanya itu kita rebranding. Outlet yang ada di kampus, yang depannya kampus, samping sekolah, yang dulu menjadi outlet premium, sekarang itu justru menjadi outlet yang paling mati. Dan pandemi ini memang cobaan luar biasa, karena secara perusahaan juga kita jadi akhirnya juga babak belur gitu. Karena banyak bahan baku yang kita suplai ke mitra juga akhirnya menjadi piutang yang belum jelas. Sementara kita punya tanggung jawab ke peternak, ke mitra-mitra ternak kita untuk langsung membayar mereka dengan jumlah cash. Jadi saat ini selain fast food ayam, kita juga mengembangkan bisnis berbasis nasi kebuli. Jadi nasi kebuli sekarang bisa dinikmatin masyarakat luas dengan harga yang sangat terjangkau. Dan ini brand ini, restoran ini yang saat ini justru menjadi backbone. Dia menjadi tulang punggung menopang pemasukan perusahaan secara umum gitu. Ada beberapa brand, jadi saya kembangkan ini dari Jawa Timur. Di Jawa Timur ada Kebuli Arafah, ada Kebuli Maroko. Kemudian di Jawa Barat kita kembangkan brand Kebuli Turki. Kemudian di Jabodetabek ada Kebuli Kairo. Terus di Sumatera kita ada Kebuli Sultan. Jadi saya ingin brand-brand ini itu cepat berkembang dalam waktu cepat, secara masif, langsung secara nasional. Jadi usaha dan doa itu harus sama-sama maksimal.
Jadi kalau kita usaha saja maksimal tapi doanya kurang, mungkin rezeki tidak gampang kita raih. Tapi kalau kita cuma berdoa saja, sementara usaha kita juga setengah-setengah, juga mungkin nggak maksimal juga hasilnya. Jadi usaha dan doa harus benar-benar ikhtiar, niat, ikhtiar atau usaha, dan doa itu harus benar-benar maksimal, harus diperbanyak setiap saat, setiap waktu. Karena kita nggak tahu usaha kita yang mana dan doa mana yang dikabulkan oleh Allah. Ya, tugas kita harus memperbanyak saja. Mudah-mudahan di antara doa-doa kita itu, di antara usaha kita yang sekian banyak, yang maksimal, doa-doa juga, mudah-mudahan harapan kita banyak yang dikabulkan oleh Allah. Kemudian dalam semua brand yang ada unsur wakaf di situ. Jadi minimal 10% dari usaha-usaha itu wakaf fisabilillah. Karena ketika kita berusaha dan di situ ada wakafnya, maka ada Allah di situ. Jenjang pendidikan saya setelah sekolah dasar, saya dulu masuk pesantren tradisional, pesantren salaf di Jombang, pesantren tambak beras. Kemudian setelah itu saya masuk ke Gontor. Saya masuk tahun 91 dan selesai tahun 95. Kemudian saya mengabdi 1 tahun di pesantren Nurul Hakim Medan. Terus dari sana saya melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo. Saya ambil jurusan Syariah Islamiyah wal Qanun. Alhamdulillah di sana kebantu dengan adanya beberapa beasiswa untuk kelancaran pendidikan saya waktu itu. Waktu itu masih ada ICMI yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi di Kairo. Kemudian ada beberapa lembaga lainnya juga yang membantu. Nah, satu hal penting yang saya dapat ketika di Gontor adalah saya itu pengagum almarhum Kiai Haji Sukri Zarkasi. Beliau itu benar-benar kiai yang punya jiwa entrepreneurship. Jadi saya tumbuh jiwa entrepreneur itu sebenarnya karena tausiah dari Kiai Sukri itu yang banyak saya serap. Nah, itu juga kenapa ketika saya punya bisnis itu, saya nggak pernah punya bisnis itu satu. Walaupun saat ini masih kecil, tapi cita-cita bisnis plan selalu dibuat besar. Jadi karena maka ketika saya bikin herbal chicken, saya nggak berpikir buat satu outlet, tapi bagaimana herbal chicken ini ada di seluruh Indonesia. Ketika saya bikin brand nasi kebuli juga begitu. Di tengah pandemi, di tengah gulung tikarnya usaha, saya justru punya semangat baru untuk mengembangkan satu bisnis yang unik, yang justru bisa menjadi alternatif bisnis yang baik di kala pandemi. Dan dengan keterbatasan SDM, keterbatasan finansial, justru saya punya angan-angan yang besar bahwa bagaimana caranya bisnis ini dalam waktu dekat langsung menjadi bisnis yang skala nasional. Dan mental-mental seperti itu alhamdulillah saya dapatkan ketika saya dulu di Gontor, karena visi 1000 Gontor itu kan juga bukan visi yang kecil. 1000 Gontor itu kan berarti visi yang mendunia, bukan hanya visi nasional. Dan itu saya sebagai salah satu alumni Gontor otomatis menjiwai itu gitu loh. Jadi sama ketika kita punya usaha juga begitu.